Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Putri Nutrisiti dari Prodi Pendidikan IPA Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Baik, materi ini diampu langsung oleh Dr. Muhammad Kristianto, MPD. Kepemimpinan Sekolah Efektif Bab 12. Konsep kepemimpinan. Kepemimpinan berasal dari kata dasar pimpin yang berarti bimbingan atau tuntun. Dari kata pimpin lahirlah kata kerja memimpin yang artinya membimbing dan menuntun dan benda. Pemimpin yaitu orang yang berfungsi memimpin atau membimbing atau menuntun. Kepemimpinan atau leadership merupakan hal yang sangat penting di dalam sebuah lembaga pendidikan. Pendapat para ahli, Siagan 1986, kepemimpinan merupakan motor pergerakan dari sebuah sumber-sumber dan alat-alat yang tersedia bagi suatu organisasi. Menurut Terry, kepemimpinan merupakan hubungan antara seorang pemimpin dalam mempengaruhi orang lain untuk bersama secara sadar. Menurut Supriyago, pada tahun 2010, kepemimpinan adalah suatu proses yang dilakukan untuk mempengaruhi seorang atau kelompok orang untuk bekerja secara bersama. Menurut Andang, kepemimpinan adalah salah satu proses yang dilakukan untuk mempengaruhi seorang atau kelompok orang untuk bekerja secara bersama tanpa paksaan dan mencapai tujuan dari suatu organisasi. Kepemimpinan adalah kemampuan atau usaha seseorang untuk bisa menggerakkan seseorang atau tim maupun kelompok agar mau bekerja sama melaksanakan tugas yang diberikan. Unsur-unsur kepemimpinan yaitu pemimpin, yang dipimpin, adanya proses mempengaruhi, adanya tujuan yang dicapai. Faktor yang mempengaruhi perilaku kepemimpinan yaitu pertama faktor internal, yang kedua faktor yang berasal dari kelompok yang dipimpin, yang ketiga faktor lembaga yang dipimpin, yang keempat faktor-faktor legal, kelima faktor lingkungan sosial, keenam faktor perubahan dan pembaharuan teori dan bidang pendidikan. Teori kepemimpinan, yang pertama teori orang terkemuka atau great man theory, yang kedua teori lingkungan atau environmental theory, yang ketiga teori pribadi dan situasi atau personal situation theory, yang keempat teori interaksi dan harapan, interaction expectation theory, yang kelima yaitu teori humanistik. Syarat dan prinsip kepemimpinan pendidikan. Seorang pemimpin harus memiliki kepribadian yang terpuji antara lain periang, ramah, bersemangat, pemberani, murah hati, spontan, percaya diri, dan memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Yang kedua yaitu paham dan menguasai tujuan yang hendak dicapai dan mampu mengkomunikasikan kepada bawahan dan stakeholder. Yang ketiga, memiliki kewawasan yang luas di bidang dan tugasnya. Aspek personalitas seorang pemimpin dalam kepemimpinan pendidikan. Yang pertama yaitu memiliki kemampuan yang lebih tinggi daripada orang yang dipimpinnya dalam bidang pendidikan. Yang kedua, memiliki keinginan yang terus-menerus untuk belajar menyesuaikan kemampuan dan perkembangan tujuan organisasi yang dipimpinnya. Yang ketiga, kemampuan personalitas kepemimpinan pendidikan. Fungsi kepemimpinan yaitu fungsi konsultasi, instruksi, delegasi, partisipasi, dan pengendalian. Menurut Black dan Moulton pada 1964, dalam memimpin sebuah organisasi diperlukan beberapa elemen yang dapat mengantarkan sebuah kepemimpinan yang efektif. Elemen tersebut diantaranya inisiatif, inquiry, conflict solving, decision making, dan kreatif. 7 indikator dalam kepemimpinan kepala sekolah efektif yaitu memiliki visi yang kuat, memiliki harapan yang tinggi, senantiasa memprogramkan dan menyempatkan diri, mendorong pemanfaatan waktu secara efisien, mendayagunakan berbagai sumber belajar, memantau kemajuan peserta didik baik secara individual maupun kelompok, lalu melakukan evaluasi dapat perbaikan secara berkesinambungan. Kunci sukses kepemimpinan menurut Mulyasa pada tahun 2013 yaitu visi dan misi yang utuh, tanggung jawab, keteladanan, memperdayakan staf, mendengarkan orang lain, memberikan layanan prima, mengembangkan orang, memperdayakan sekolah, fokus pada peserta didik, manajemen yang mengutamakan praktik. Menurut Asmendri pada tahun 2012 pada PEC 211, gaya kepemimpinan yaitu adanya tipe otoriter, ada tipe demokratis, kendali bebas atau laissez-faire, lalu adanya tipe pseudo-demokratis. Tipe otoriter yaitu pemimpin memikul tanggung jawab dan wewenangnya penuh, lalu demokratis memimpin yang lebih mementingkan kepentingan bersama, kendali bebas yaitu memimpin memberi kuasa pada bawahan. Tipe pseudo-demokratis pemimpin nampak seperti demokratis namun tindaknya bersifat otoriter atau absolut.
Baik, itu saja bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. See you next time. Bye-bye.